Bayangkan sebuah puzzle raksasa yang terbuat dari batu, menjulang tinggi. Inilah Candi Borobudur, sebuah candi kuno di Indonesia. Bukan sembarang candi loh. Ini candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu, Borobudur adalah mahakarya arsitektur kuno. Tempat yang damai dan tenang, di mana pengunjung bisa belajar tentang sejarah, seni, dan spiritualitas. Candi ini mengingatkan kita pada masa kerajaan-kerajaan besar berjaya di Indonesia. Borobudur dari sekadar tumpukan batu. Ini simbol kecerdasan manusia, keyakinan, dan kecemerlangan seni. Kisahnya penuh misteri, penemuan kembali, dan keajaiban yang abadi. Ikutlah dalam perjalanan kita menjelajahi misteri kemegahan Candi Borobudur. Pembangunan Borobudur adalah tugas yang sangat besar. Terjadi antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Shailendra yang kuat. Shailendra adalah penganut Buddha yang taat yang memerintah kerajaan luas di Jawa, Indonesia. Raja Samaratungga, seorang penguasa Shailendra yang terkenal, diyakini telah memerintahkan pembangunan Borobudur. Pembangunan candi ini melibatkan ribuan seniman, pekerja, dan arsitek terampil. Mereka hanya menggunakan alat sederhana seperti pahat dan palu untuk mengukir dan membentuk batu vulkanik. Pembangunan Borobudur adalah bukti kekuatan dinasti Shailendra dan dedikasi mereka terhadap agama Buddha. Butuh puluhan tahun kerja keras dan dedikasi untuk menyelesaikan bangunan megah ini. Candi ini berdiri sebagai simbol abadi pemerintahan dan warisan mereka. Borobudur bukan hanya candi, itu mandala raksasa. Mandala adalah representasi simbolis alam semesta dalam tradisi Buddha dan Hindu. Struktur candi mencerminkan desain kosmik ini. Bayangkan piramida dengan alas persegi. Sekarang bayangkan menumpuk beberapa piramida ini di atas satu sama lain, masing-masing lebih kecil dari yang di bawahnya. Itulah bentuk dasar Borobudur. Memiliki 9 tingkat terbagi dalam 3 bagian, alas, tubuh, dan mahkota. Alas mewakili dunia ringinan. Tubuh dan reliefnya rumit melangsingkan dunia rupa. Akhir mahkota yang di atas stupa pusat mewakili semua bentuk. Saat pengunjung naik melalui tingkat ini, mendapatkan spins. Dinding Borobudur seperti buku cerita raksasa, penuh dengan ukiran yang rumit. Relief-relief ini menggambarkan kisah-kisah dari kehidupan Buddha, ajaran Buddha, dan pemandangan kehidupan sehari-hari di Jawa kuno. Bayangkan berjalan di sepanjang koridor Borobudur. Saat melihat dinding, kamu melihat cerita terbentang di depan mata. Kamu mungkin melihat Sang Buddha sedang mengajar para pengikutnya, atau adegan-adegan dari kehidupan masa lalunya. Relief lain menunjukkan orang-orang bertani, berlayar, berdagang, dan menjalani rutinitas sehari-hari mereka. Relief-relief ini bukan hanya karya seni yang indah, mereka juga melayani tujuan penting. Mereka adalah cara untuk mengajarkan orang tentang agama Buddha. Dengan berjalan mengelilingi candi dan melihat ukirannya, pengunjung dapat mempelajari ajaran Buddha dan jalan menuju pencerahan. Bagian 5, kekuasaan, gengsi, dan kesalehan. Pembangunan Borobudur bukan hanya kegiatan keagamaan, itu juga merupakan pertunjukan kekuasaan, kekayaan, dan gengsi. Dengan membangun candi yang begitu megah, penguasa Shailendra menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka. Borobudur menarik peziarah dan cendekiawan dari seluruh Asia Tenggara, meningkatkan perdagangan dan pertukaran budaya. Candi ini menjadi pusat pembelajaran dan spiritualitas, memperkuat posisi dinasti Shailendra sebagai kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Borobudur bukan hanya monumen agama, tetapi juga monumen untuk Shailendra sendiri. Itu adalah simbol kekuasaan mereka, komit mereka. Bagian 6, hilang dan terlupakan. Selama berabad-abad, Borobudur berdiri tegak, mercusuar iman dan seni. Namun pada abad ke-15, candi itu ditinggalkan. Alasannya tetap menjadi misteri. Beberapa sejarawan percaya bahwa kemunduran dinasti Shailendra dan kebangkitan kerajaan Islam di Jawa menyebabkan candi itu ditinggalkan. Yang lain berspekulasi bahwa bencana alam seperti letusan gunung berapi mungkin telah memaksa orang untuk meninggalkan wilayah tersebut. Apapun loingnya, Borobudur tersembunyi di bawah lapisan abu vulkanik dan pertumbuhan hutan. Candi yang dulunya megah menjadi saksi bisu berlalunya waktu, hingga terkubur di bawah bumi. Bagian 7, raksasa yang tertidur bangun.
Pada tahun 1919, seorang gubernur Inggris bernama Sir Thomas Stamford Raffles mengetahui tentang gunung batu yang tersembunyi di hutan Jawa. Karena penasaran, dia memerintahkan seorang insinyur Belanda setempat, H.C. Cornelius, untuk menyelidiki. Cornelius dan timnya menerobos vegetasi lebat, mengungkap reruntuhan Borobudur. Dunia kagum dengan penemuan kembali ini. Candi itu meskipun rusak, masih menakjubkan. Penemuan kembali Raffles memicu minat baru pada Borobudur. Namun baru pada awal abad ke-20 proyek restorasi besar dimulai. Usaha besar ini yang dipimpin oleh arkeolog Belanda Theodor van Erp membawa Borobudur kembali ke kejayaannya. Bagian 8, Borobudur hari ini, harta karun dunia. Hari ini Borobudur berdiri sebagai situs warisan dunia UNESCO, bukti warisan abadi dinasti Shailendra. Jutaan pengunjung dari seluruh dunia berduyun-duyun ke keajaiban kuno ini setiap tahun. Mereka datang untuk mengagumi ukirannya yang rumit, untuk mempelajari sejarahnya, dan untuk mengalami makna spiritualnya. Borobudur lebih dari sekadar objek wisata. Ini adalah tempat ziarah, khususnya bagi umat Buddha yang berkunjung selama festival keagamaan penting. Borobudur berfungsi sebagai pengingat akan kekayaan warisan budaya Indonesia dan kontribusinya terhadap seni, arsitektur, dan spiritualitas. Ini adalah simbol masa lalu negara dan sumber kebanggaan bagi rakyatnya. Bagian 9, Warisan Abadi Borobudur. Kisah Borobudur adalah bukti kekuatan kreativitas, keyakinan, dan ketahanan manusia. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, kecerdasan manusia dapat menciptakan karya keindahan dan keajaiban yang abadi. Warisan Borobudur melampaui struktur fisiknya, telah menginspirasi banyak seniman, penulis, dan cendekiawan. Ukirannya yang rumit dan simbolismenya yang mendalam terus memikat dan menginspirasi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Saat kita melihat ke masa depan, Borobudur berdiri sebagai pengingat akan pentingnya melestarikan warisan budaya kita. Ini adalah simbol harapan dan inspirasi, dan kisahnya akan terus beresonansi dengan generasi mendatang.